his atau gimana? Tanda-tandanya Misalnya kalau misalnya kayak cuaca sekarang awannya berkabut, kemungkinan besar besok gini gini gini. Gitu. terus Tanda-tandanya itu masuk ke his atau khobar kalau tanda atau tanya nagor? Kalau his kan aja. saya belum paham maksudnya tanda-tandanya masuk ke his atau Gini Sat, dia membuat penelitian kan. Dia mau ngasih tahu kalau besok ini hujan. Kan itu apa pamong hujan itu. Dia tahu kalau misalnya itu besok hujan tuh gimana tanda-tandanya. Tapi belum sampai ke besok, masih hari ini. terus ini ditanyakan Itu penganalisaannya itu termasuk di mana Sat? Gini ya. his atau nazar Khobar. atau khobar pengetahuan dia terhadap ciri-cirinya Ya. ciri-ciri yang mana nih Dia mau hujan, harus diperjelas karena ini Dia sangat mau detail hujan. sekali. Kalau itu Oke. mau hujan, Ciri-cirinya adalah mendung gitu ya. Oke, mendungnya itu yang ditanyakan apakah dihasilkan lewat khobar atau nazar atau his gitu. Mendungnya kan lihat. iya. Enggak, tapi belum kan besoknya ini. Oke, berarti mendung itu menunjukkan kepada itu ya. Iya. Mendung itu menunjukkan kepada hujan. Yang masyhur. Gitu ya. Mendung menunjukkan kepada hujan gitu atau Iya. Gimana ya? direnungin terlebih dahulu. Balik kan? Mendung itu kan hisi tasdik dari hisi kan. Tasdik dari hisi Saya mendung. melihat mendung, awan mendung. Nah, maksud Nifala, kenapa dimasukkan hujan yang apa namanya? Perkiraan cuaca besok hujan itu ke dalam tasawurnya khabar, sedangkan ciri-cirinya adalah tasdik dari hisi gitu. Nah, itu masih masuk bukan Bukan. Ciri-cirinya kan gini, Sat. Maksud Fala kan yang awan mendung kan hisi tapi tasdik. Oke, mendung itu apa? Tasdik. Awan mendung itu hisi tapi tasdik. Nah, dia hisi tasdik. Tasdik yang kita dapatkan dari hisi gitu. Oke, awan mendung. Awan ini sekarang sedang mendung atau langit sedang mendung gitu ya. Langit sedang mendung itu adalah his. Hisi. Terus Oke. ditanya Fala. Pengetahuannya lewat his. His. Oke. Misalnya berarti saya melihat langsung, bukan lewat khobar, bukan saya dikabari oleh Tio. Saat sekarang sedang mendung. Itu berarti khobar. Oke, terus Habis itu kata Fala, apakah itu tidak masuk ciri-ciri? Nah, kan kata antum ciri-ciri. tadi. ciri-ciri apa tadi? Ciri-ciri mau hujan. Termasuk tasdik. Dan ketika antum bilang, ketika Halimah bilang besok kemungkinan hujan, dan antum bilang kulul masykuk tasawur gitu. Apakah itu tidak termasuk tasdik? Sedangkan ciri-ciri Oh, itunya. Lah, saya tidak sedang membahas itu. Saya sedang ingat bahwa ada masykuk dan itu tasawur. Saya tidak sedang membahas permasalahan halimahnya. Tapi saya ingat bahwa ada masykuk, bahwa ada tasawur berupa masykuk, berupa khobar. Gitu. Nah, tapi ini perlu saya tahqiq terlebih dahulu apakah benar seperti itu atau tidak. Apakah benar seperti itu atau tidak. Kenapa? Karena di dalam takrifnya khobar sendiri adalah apa? Adalah mahtamal sidq wal kadzib bidzatihi. Bagaimana mungkin tasawur itu dikatakan kadzib atau sidq? Itu yang sedang saya pikirkan tadi. Makanya saya mengatakan saya belum mendengar dari kalam syekh siapapun atau belum membaca dari kalam siapapun dan belum berpikir. Saya baru teringat tadi. Akan saya pikirkan insyaallah. Materi yang tadi direnungkan terlebih dahulu. Karena kita akan masuk ke dalam beberapa poin intinya. saat itu al-malakatul hasilah. Min muzawalati tilkal masail. Muzawarah nih. Muzawalah. Sering bertamu. Kalau awas itu perasa, kalau perasa itu masuk apa? Termasuk. Kalau misalnya itu kan kalau dari luar ya, kalau misalnya di dalam mas termasuk perasa. Iya, itu hawas batinah. Awas berarti. Saya merasakan bahwa saya sekarang sedang lapar misalnya. Kalau misalnya apa ya tadi yang kalau ini kan mana ya? Apa? Ayo. Kalau misalnya patah tulang, Apa? patah tulang, Patah tulang. Oke, terus? nggak patah tulang, enggak, mana ya tadi? Dipikir tuh. Itu ada asam wal wasyam wal lamsu wal kalam. Pembahasan mantiknya setelah ini.
itu tadi muqaddimah untuk peletakan pembahasan mantik. Pembahasan mantiknya apa? Pembahasan mantiknya adalah bahwa untuk bisa mengetahui, untuk bisa sampai kepada tasawur maupun tasdik, ada kalanya kita menggunakan cara nazar. Nah, bagaimana proses atau bagaimana gambaran atau penjelasan nazar itu bisa menghasilkan tasawur, ilmu tasawur atau ilmu tasdiki? Saya gambarkan terlebih dahulu ilmu yang tasdiki karena itu lebih sederhana, dalam artian lebih sering kalian temui. Misalnya saya lagi kehabisan uang, kemudian saya ingin menggadaikan HP saya. Nah, kemudian saya baca di brosur pegadaian, ternyata dikatakan bahwa semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan di sini. Di dalam brosur tersebut, semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan di sini. Kemudian saya berangkat ke pegadaian tersebut membawa HP saya, karena saya butuh uang. Berarti saya akan mendapatkan uang atau tidak dari HP saya? Oke. Dari mana saya tahu bahwa saya akan mendapatkan uang dari HP saya? Dari mana? Padahal saya his bagaimana? Dibaca. Gitu ya. Diterawang, diperhatikan bahwa ini tuh bisa digadaikan gitu ya. Nggak bisa, lewat his nggak bisa karena belum digadaikan. Beda ketika ini sudah saya gadaikan, saya melihat. Oh, berarti itu HP saya bisa digadaikan. Sekarang HP saya belum saya gadaikan. Oh, berarti tidak mungkin bisa lewat his. Sekarang saya lihat ke khobar. Apakah ada yang mengabari saya bahwa HP saya bisa digadaikan? Tidak ada. Saya cuma lihat brosur mengatakan semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan di pegadaian ini. Saya kemudian dengan tenangnya membawa HP saya. Karena saya yakin bahwa HP saya ini bisa digadaikan. Kenapa? Karena HP saya ini memiliki nilai jual. Nah, berarti ada dua maklumat yang bersifat tasdiki. Apa? Yang pertama adalah HP saya memiliki harga jual. Semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan. Oke. HP saya memiliki harga jual. Semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan. Cara ini yang kemudian nanti akan kita sebut dengan qiyas. Premis pertama dan premis kedua. Udah belajar kan ya matematika, logika matematika di SMA, di Alia. Nah, HP saya memiliki harga jual. Semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan. Cara menghasilkannya bagaimana? Sisi yang kesamanya dihapus. Sisi kesamanya harus dihapus. Sisi kesamanya di mana? Harga jual. Harga jual. Berarti HP saya dengan saya jual di pegadaian. Nah, berarti kemudian saya menghasilkan dalam benak saya, dalam akal saya menghasilkan sebuah maklumat baru bahwa apa? Bahwa HP saya bisa digadaikan. Dari mana pengetahuan saya bahwa HP saya bisa digadaikan? Padahal tidak lewat his, saya belum melihatnya. Kemudian padahal juga tidak lewat khobar, karena saya tidak dikabari siapapun bahwa HP saya ini bisa digadaikan. Itu yang namanya bahwa pengetahuan saya bahwa HP saya ini bisa digadaikan lewat proses nazar, lewat proses berpikir, lewat proses tertib umurin maklumah litta'addi ila amrin majhul. Umur di dalam ulum akliyah, dalam pembahasan akliyah, maksudnya adalah ma fawqa wahid. Makanya tidak harus 3, 2 cukup. Nah, amrun maklum yang pertama, HP saya memiliki harga jual. Maklum yang kedua adalah semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan. Nah, saya mentertib 2 maklum ini kemudian untuk menghasilkan bahwa HP saya bisa digadaikan. Nah, maka pengetahuan saya tersebut adalah lewat proses nazar. Yang saya ditanyakan? Itu kan kalau khobar itu kan ada orang yang memberitahu. Ini kalau ada orang si fulan, dia beritahukan sama yang fulan A. Dia bilang di kamar ada orang. Terus yang orang yang diberitahu itu dia kan mendengar. Itu bukannya dari his, dari pendengaran. Lah, hisnya mendengarnya adalah saya mendengar bahwa
Lutfi itu berbicara atau saya mendengar suara, itu adalah mendengarnya. Tapi isi mendengarnya itu adalah khobar. Isi dari mendengarnya itu, suara apanya itu adalah khobar. Nah, yang tertransfer ke dalam akal saya lewat suaranya Ustadz Lutfi, apakah suaranya atau isi suaranya? Isi suaranya. Isi suara itulah khobarnya. Sedangkan yang saya ketahui lewat his adalah Lutfi itu bersuara. Oh, saya kenal suaranya Ustadz Lutfi. Nah, saya kenal suaranya Ustadz Lutfi. Berarti saya menggambarkan suaranya Ustadz Lutfi bagaimana, dan kemudian ternyata berarti Ustadz Lutfi sekarang tadi sudah bersuara. Isi suaranya apa? Ada 2 orang di dalam. Itu adalah khobarnya. Khobar itu kan punya banyak wasilah. Salah satunya dari membaca Rasul itu kan juga termasuk khobar. Itu tuh nggak termasuk isi juga atau gimana? Hisnya adalah saya mengetahui ada huruf A, B, C, D, E, F. Maklumat yang di bawah tulisan tersebut itu adalah khobarnya. Paham ya? Sama seperti tadi suara. Jadi membaca itu tetap itu adalah khobar. Saya mengetahui dari mana? Dari simpulan, dari bacaan. Itulah khobar. Itu bukan lewat his. Hisnya adalah saya melihat buku. Saya mengetahui buku itu ada tulisannya. Itu adalah hisnya. Itu adalah yang dihasilkan oleh mata. Mau betulin pemahaman saya. Oh ya. Jadi bisa nggak kalau saya bilang tasawur itu seperti mufrad dalam nahwu dan tasdik itu seperti murakab dalam Nanti akan kita bahas mufrad murakab. Nanti karena apa namanya nanti akan ada bahas. Itu panjang tuh. Taksimnya panjang. Ya. Apa? Mau nanya. Jadi kalau udah tasdik itu udah apa sih namanya? Udah akid gitu saja, udah nggak ada keraguan, emang udah akid gitu aktual gitu. Bukan tidak ada keraguan. Ini nanti akan ada pembahasan. Kenapa saya nggak bahas sekarang? Ini papan tulisnya cuma kecil kayak gini. Nanti saya hapus lagi, saya balik lagi, tulis lagi. Oh, kode. Mudah-mudahan harus beli bisa. Dia apa? Jangan, nanti nulis lagi saya. Ini soalnya kita belum selesai di sini. Tadi kan antum mau ngasih Diingatkan ya, pertanyaannya apa namanya? Ridho tentang apa tadi? Murokab sama mufrad. Kemudian pertanyaannya Halimah tentang syak sama gon sama yakin itu. Kalau sempat hari ini akan kita jelaskan. Terus Tiffan. Tadi kan permisalannya antum mengetahui kalau HP itu bisa digadai dari khobar, dan antum bilang tuh khobarnya dengan nazar, dengan cara berpikir. Sedangkan kita kan tahunya dari brosur, kan itu masuk khobar. Sebab jalan antum supaya tahu kalau HP itu ada bisa digadaikan gitu, kan disebut juga dari khobar gitu. Terus? Oh enggak. Bahwa HP saya bisa digadaikan lah bukan dari khobar. Khobarnya di dalam brosurnya itu adalah semua yang bisa digadaikan, semua yang memiliki harga jual bisa digadaikan. Kata-katanya dalam brosur tersebut bukan HP kamu bisa digadaikan. Oh, berarti natijahnya itu termasuk nazar. Natijahnya dari nazar. Proses kias itu yang proses kita menggabungkan 2 tasdik itu yang dinamakan nazar. Proses menggabungkan itu namanya nazar. Prosesnya. Berarti natijahnya dari nazar. Ya, natijahnya dari nazar. Natijahnya dari nazar. Dari proses nazar. Oke, sampai sini sudah? Oke. Akalnya syahul berarti. Ingin tanya tentang itu Ustaz. Jujur, nanya itu beda dengan ngetes. Enggak lah, Ustaz kalau seagung gitu. Tentang alaqah tasawur sama tasdik. Kan tasawur itu tadi pemahamannya idraku biwayil hukum. Berarti kita hanya enggak hukum itu hukum itu sendiri mengithbat atau menafi sesuatu. Nah, sedangkan tasawur ini kan nggak sampai kepada marhalah itsbat atau nafi gitu kan. Berarti sekedar kita membayangkan digen gitu, membayangkan ana membayangkan mobil tanpa mengatakan di depan ana ada mobil atau di depan ana ini mobil atau di depan ana ini bukan mobil. Nah, itu kan masih marhalah tasawur. Nah, berarti kan bisa nggak dikatakan kalau tasawur itu
tasawur itu merupakan kumpulan daripada afrod tasdik yang sebelumnya udah didapat gitu. Soalnya kan tatkala Tasdik. tasawur ini kan misalnya kita bilang jenisnya gitu, dan dia memuji afrod. Menggunakan kata-kata yang jauh gitu, jenisnya. Apanya tasdik yang sebelumnya udah didapat gitu. Misalnya kan tatkala kita anak membayangkan mobil, tatkala anak menentukan bagaimana mobil di zihn anak, kan itu kan membutuhkan tasdik Bahwa yang ini dimana adalah mobil gitu ya. di zihn anak nih, anak nggak mengisbat atau menafi, tapi Oke, anak terus menentukan di ditanyakan, zihn. ya. Nah, tatkala anak menentukan ini loh, ini posisinya di zihn, anak menentukan ini loh mobil gitu. Nah, itu kan membutuhkan tasdik di waktu sebelumnya gitu. Nah, jadi bisa nggak dikatakan tasawur itu merupakan kumpulan daripada tasdik yang udah didapat dari sebelumnya gitu. Pertanyaan bagus. Saya mikir sebentar ya. Tidak. Iya dalam penamaan, tidak dalam tasawur. Iya dalam iya dalam penamaan, tidak dalam tasawur. Misalnya adalah orang bisa mentasawurkan bagaimana rasanya panas, tapi sebelum dia mengetahui bahwa rasanya seperti itu adalah rasa panas, Namanya panas. dia kemudian mengetahui ini loh panas, dia mentasawurkan panas itu setelah dia mendapatkan bahwa ini loh yang rasanya panas gitu. Ini rasanya panas. Jadi dalam penamaan memang membutuhkan hasil dari tasdik yang sebelumnya. Tapi dalam tasawur tidak. Seseorang bisa mentasawurkan sesuatu tanpa mengetahui itu namanya apa. Tanpa mengetahui itu tanpa membutuhkan tasdik sebelumnya. Mengetahui saja tapi tanpa namanya. Itu ya, paham. Jadi tasawur itu tetap harus diawalkan. Oh, berarti kayak prediksi gitu ya, Ustaz, masih memprediksi gitu. Jadi kan emang nggak pernah tahu sebelumnya. Bahasa prediksi bolehlah kalau mau menggunakan itu, tapi kurang tepat. Tapi boleh. Ramah. Prediksi yang kurang tepat lah. Nah, coba rasakan gitu ya, rasakan rasanya es krim tertentu gitu, yang kamu nggak tahu itu rasanya apa. Kamu bisa mentasawurkan, tapi kamu sebelumnya tidak mengetahui bahwa itu loh yang namanya rasanya kayak gitu. Itu termasuk tasawur. Itu namanya tasawur. Walaupun kita nggak tahu namanya. Iya, walaupun kita nggak tahu namanya. Tapi berarti tasawur itu sangat ada memiliki kemungkinan salahnya itu besar gitu kan, tasawur itu sendiri. Kan berarti kan dia hanya menggambarkan sesuatu yang abstrak yang dia sendiri nggak tahu gitu. Misalnya Kemungkinan tidak sesuai kenyataan dengan nama, iya. Dengan namanya itu, iya. Artinya saya mentasawurkan rasa manis tertentu. Nah, rasa manis tertentu itu namanya kada misalnya. Kemungkinan salahnya adalah dengan gambaran rasa tersebut dengan manisnya. Tapi manisnya tersebut apa yang ditasawurkan itu tidak ditanyakan benar atau tidak. Dia merasakan kok. Tidak dikatakan benar atau tidak dikatakan sesuai dengan wakil atau tidak. Yang dinamakan sesuai wakil dengan tidak adalah ini rasa yang saya gambarkan namanya ini sesuai dengan wakilnya enggak, yang sesuatu tersebut namanya ini. Gitu. Boleh. Kalian pertemuan pertama udah dalam-dalam gitu. Membenarkan pemahaman. Membenarkan masalah. Kan tadi ada tasdik, ada takdir. Berarti kalau tasawur itu gambaran umum, jika dia benar dinamakan tasdik, jika dia salah takzib gitu. Nah, gimana maksudnya? Kan tadi tasawur idraku bighairi hukmin. Kita belum tahu hukumnya apa. Enggak, kalau tasdik itu adalah mengatakan iya, takdir itu mengatakan tidak. Kalau tanpa melihat wakil. Iya, mengatakan iya mengatakan tidak. Tasdik itu adalah ini saja. Isbatu syai'in li syai'in. Tasdik. Takdirnya adalah ini. Ya. Oke, kita kembali lagi. Saya patahkan kembali lagi ke awal. Apa yang sedang kita bicarakan tadi? La budda likulli syari'in fi kathratin an yatasawwaraha bi wahdatin ma. Bahwa setiap seseorang yang mencari sesuatu yang banyak, dia harus mengetahui pengikat dari sesuatu yang banyak tersebut. Pengikatnya. Itu yang maksud dengan wahdah. Wahdah itu kemudian para ulama mengatakan ada 3. Ada ta'rif, ada maudhu',
ada samroh. Nah, agar kita tidak tercampur permasalahan mantik dengan permasalahan yang bukan mantik, maka kita perlu memahami apa itu ta'rif, apa itu mawdu', apa itu samroh dari mantik tersebut, atau paling tidak salah satu di antaranya, atau wahdah yang lainnya yang menjadikan kita menggambarkan mantik. Kenapa? Karena yang akan kita ketahui, yang akan kita kejar adalah kumpulan masail. Ya. Bagaimana kita mengidrok tilkal masail ala wajhiha dengan sebaik-baiknya idrok, kemudian bagaimana kita menumbuhkan malakah untuk kita bisa menguasai masail tersebut. Nah, untuk bisa sampai ke sana, maka kita harus tahu, kita harus memiliki bekal. Bekalnya apa? Bekalnya adalah kita mengetahui apa permasalahan-permasalahan tersebut. Gambarannya bagaimana? Kalau kita tidak membayangkan bahwa ilmu yang maksud dalam masalah tersebut, maka kita akan tidak paham kata-kata ini. Gitu. Nah, makanya la budda li kulli syari'in fi kathrah an yatasawwaraha bi wahdatin ma. Nah, karena ada 3 ta'rif, mawdu', sama samrah, maka kita masuk dalam tafsilnya. Yang pertama adalah ta'rifnya, yaitu ilmun ta'simu mura'atuhu adh-dhihna 'ala khata'i fil fikri. Apa fungsinya ta'rif? Apa fungsinya ta'rif? Ditulis di dalam syuru'. Liyakuna fi syuru'ihi ala basirah. Liyakuna fi syuru'ihi ala basirah. Liyakuna fi syuru'ihi ala basirah. Maksudnya apa? Agar kita tidak mensela-mensele gitu ya, agar kita tidak kesana kemari kita nggak tahu bahwa ternyata itu bukan pembahasan mantik. Kita bicara panjang lebar, ternyata itu bukan pembahasan mantik. Gitu. Kita ingin sampai kepada idrok masail mantik, sampai kita memiliki malakah. Kalau kita terlalu panjang lebar ternyata itu bukan pembahasan mantik, nah maka kita tidak akan sampai-sampai. Nah, makanya kita perlu mengetahui ilmu, mengetahui ta'rifnya. Liyakuna fi syuru'ihi ala basirah. Agar dia tahu apa sih yang sedang dia cari. Apa sih yang sedang dia cari. Kemudian untuk apa fungsinya samroh? Samroh adalah, ditulis lagi, li'alla yakuna syuru'uhu abathan. Li'alla yakuna syuru'uhu abathan. Agar dia tidak abas dalam mencari.